Silakan buka browser favorit Anda, kemudian ketikkan mendeley.com. Kemudian jendela browser akan terbuka di website utama Mendeley. Nah, silakan Anda download, klik download, kemudian pilih di download now for Windows. Kalau ada yang menggunakan sistem operasi lain, bisa nanti dipilih ya untuk macOS atau untuk Linux. Kalau Anda menggunakan Windows, pilih download for Windows. Nah, silakan save file. Bila Anda masih ingin menggunakan versi yang lama, yaitu dengan model desktop, maka kita bisa download Mendeley Desktop di sini ya. Klik Learn More, kemudian download now. Nah, ini adalah Mendeley Desktop. Apa bedanya? Mendeley Desktop seperti ini ya. Oke, saya tunjukkan. Ini adalah Mendeley versi desktop. Interface-nya seperti ini. Kemudian ini Mendeley Reference Manager yang versi terbaru. Nah, sebelum bisa menggunakan aplikasi Reference Manager, tentu saja Anda akan diminta untuk login ya. Nah, apabila Anda belum memiliki account, bisa langsung mendaftar di kolom register ya, atau sign up. Atau kalau kita lihat ya di sini, Anda bisa masuk ke webnya Mendeley, kemudian create a free account. Sekarang kita akan menggunakan Mendeley di Microsoft Office Word. Anda bisa menemukannya pada menu Reference. Apabila Anda sudah menginstalasi plugin untuk Microsoft Office, maka akan ada ya, kalau misalkan untuk versi desktop akan muncul di sebelah sini. Ini Mendeley Site-O-Matic. Untuk yang Reference Manager, maka Anda akan mendapati adanya Mendeley Site. Kita akan bahas satu persatu mulai dari Mendeley Site-O-Matic. Misalkan saja Anda memiliki sebuah artikel ya, atau memiliki beberapa artikel. Nah, untuk menambahkannya sama seperti menu reference ya, kita harus memanage sumbernya terlebih dahulu. Ya, tentu saja Anda buka Mendeley Desktop terlebih dahulu. Ya, ini saya contohkan, sudah saya buka ya. Nah, dari mana saya mendapatkan banyak artikel ini ya? Artikel ini tentu saja kita sudah telusuri terlebih dahulu. Anda bisa download dari PDF-nya ya, dari internet. Kemudian setelah itu kita tambahkan. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Misalnya saja penelitian Anda ya, atau yang Anda gunakan ya, kita buat terlebih dahulu folder. Tujuannya untuk merapihkan. Misalkan saja foldernya kalau untuk mahasiswa, misalnya aja skripsi ya, atau penelitian misalnya. Oke, saya buat folder baru namanya skripsi. Kemudian ada 3 cara untuk menambahkan database-nya ya. Bisa tambah file, ini satu persatu ya, atau tambah folder sekaligus satu foldernya, atau tambahkan secara manual, entry manual. Nah, misalkan Anda memiliki buku, tambahkan bukunya. Isinya ada di sini ya. Misalnya saja judulnya apa, tahun berapa, halaman ke berapa, abstrak ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalkan buku mungkin abstraknya tidak perlu ada, tapi edisinya misalnya, kemudian ISBN ya, akan muncul di sini ISBN. Kalau jurnal misalnya ya, Anda ingin menambahkan secara manual, Anda bisa tambahkan pada jurnal artikel. Judulnya apa, penulisnya siapa ya, ada cara penulisannya, judul jurnalnya ya, maksudnya penerbitnya, dia terbit di jurnal mana, tahun berapa, volume, kemudian nomor sekian ya, halamannya. Tentu saja ada abstrak,
ada keywordnya ya. Kemudian webnya ya, ini sangat disarankan. Kemudian ada nomor identitas dari jurnalnya. Setelah itu kita save. Saya contohkan yang paling mudah ya, misalkan tambahkan melalui file. Ya, saya memiliki satu folder ya, misalkan ini saya punya dokumen ya, yang sudah saya cari di internet, yang menjadi literatur tulisan. Saya klik, kemudian open. Nah, secara otomatis sudah langsung terdeteksi. Ya, mudah ya. Jadi di sini sangat mudah sekali. Atau kalau kita sudah yakin ya, menambahkan satu folder sekaligus. Nah, misalkan tadi folder saya adalah riset. Oke, secara otomatis akan nambah. Nah, setelah ini sudah dimiliki di dalam Mendeley desktopnya, kita kembali ke Word-nya ya. Nah, misalkan kita akan melakukan citasi. Citasi disesuaikan dengan jenis atau stylenya ya. Nah, di sini ada pilihan ya citasinya. Untuk di kampus kita menggunakan American Psychological Association ya. Nah, saya ambil versi ke-7. Oke, sehingga di sini sudah otomatis American Psychological Association. Bisa juga kalau misalnya Anda nanti akan melakukan submit jurnal, bisa dalam format Harvard, bisa format IEEE, dan juga yang lainnya ya, ada cukup banyak. Anda bisa menambahkan juga jenis style lainnya. Oke, kita mulai dari APA dulu ya, American Psychological Association. Apabila Anda menuliskan ya, misalkan citasi dalam tubuh tulisan, berarti kan ada statement, kemudian statement itu diakhiri dengan penulisnya ya, atau mengambilnya dari penulis siapa. Anda klik insert citasi. Nah, kita cek saja ya, Anda bisa satu huruf saja sudah mencari, sudah mengambil dari database yang kita miliki. Misalkan saya ambil dari Matsumoto tahun 2017. Nah, secara otomatis muncul. Atau misalkan citasinya di awal kalimat atau di awal paragraf ya. Misalkan menurut nah, misalkan di sini kita cek lagi ya, menurut Gabari misalkan tahun 2017 menyatakan bahwa, dan seterusnya ya statementnya. Nah, Anda lihat ternyata formatnya kok tidak sesuai dalam kurung. Oke, kita bisa perbaiki nih. Enaknya di Mendeley kita bisa edit ya, namanya manual edit. Kalau sudah selesai, akan ada tulisan apakah dipertahankan manual editnya atau tidak. Oke, itu adalah citasi. Bagaimana menulis daftar pustakanya? Misalkan kita akan menulis daftar pustaka. Yang Anda lakukan sama seperti di dalam Microsoft Office Word, Anda cukup insert bibliografi. Nah, yang tertambah itu sudah otomatis yang sudah disitasi dalam tubuh tulisan. Oke, itu adalah penggunaan Mendeley. Dalam hal ini adalah Mendeley Desktop. Bagaimana dengan Mendeley Site? Mendeley Site untuk yang versi terbaru, Anda klik terlebih dahulu Mendeley Site. Kemudian di sini kita diminta untuk terkoneksi secara internet ya. Kemudian kita diminta untuk login ya. Nah, ini adalah database yang sudah saya tambahkan di dalam Mendeley Reference Manager. Ya, cara menuliskannya atau cara mensitasinya sama persis seperti yang tadi ya. Misalkan saya menulis sebuah tulisan ya, sebuah tulisan. Kemudian tulisan itu menurut seseorang, misalkan di sini Xiao. Ya, Anda bisa tambahkan insert citasi. Nah, enaknya lagi ya, kalau menggunakan Mendeley Site yang versi terbaru, ternyata tulisan tersebut tidak hanya satu judul saja ya, ternyata pernyataan itu juga didukung oleh penelitian lain. Nah, kita tinggal checklist saja ya, seperti ini.
Misalkan ada 3 tulisan yang mendukung. Nah, secara otomatis akan ada 3. Seperti itu. Kemudian untuk daftar pustakanya di sini ya, insert bibliografi, sama seperti tadi. Dan daftar pustaka akan secara otomatis tertambah setelah Anda tambahkan dalam tubuh tulisan. Oke, sekian mengenai Mendeley, baik Mendeley desktop maupun Mendeley Site untuk versi terbaru.